Oke, halo guys. Ini bacaan untuk Leo Desember 2023. Two of Wands, Queen of Cups, Ten of Wands, Judgment. Cherishing self, igniting. Kenapa gue? Dari tadi buka dua ini. Goddess, the feminine expressed through wisdom, nature, life force, and sensuality. Exploitation of the female nature and form. Okay. Judgment. Very nice card to start. Judgment itu ya. Sebenarnya judgment itu adalah semacam how we process, kayak the thought process. Let's see. Judgment. Judgment itu bicara tentang renewal, awakening, spiritual metamorphosis, stepping into your higher self, liberation. Okay, so kemungkinan ini buat kamu cewek-cewek. Aku ngeliat di sini gini, ada momen ini aku bacanya menyenangkan, serius. Aku bacanya menyenangkan because aku ngeliat kayak you are in between, not really in between, tapi ada transisi ya. Transisinya udah berarti udah kayak 40-60. Jadi 60 nih udah bergeser ke 60% itu ke arah kamu mulai menyadari bahwa I need to improve myself. This is about personal growth, which is makanya aku bilang aku suka banget kalau ngebaca hal-hal yang berbau kayak gitu. Walaupun berat, tapi kamu tahu bahwa I think I need to upgrade myself. I think I need to improve myself. I want to be someone that I can proud of. I want to be someone who I can love myself. I want to be someone who knows myself. Intinya di sini ada satu transisi di mana kamu mulai berpikir tentang personal growth, kamu mulai berpikir tentang bagaimana kamu mau membuat dirimu lebih baik so that you can attract more abundance, good relationship, good people, good job, career, dan segala macam. Okay, and it should start from yourself. Di sini ada igniting courage-nya udah ada,
that cherishing self juga. So you want to be a goddess. You want to have a stability. Atau you just broke up and you know somehow that if you are in that situation, kayak kamu baru break up, well, menurutku bukan aku tidak berempati sama keadaan kamu, but if you know this is the best for you, well, I congratulate you because finally you learn how to be someone with identity, that you know which one is good for you, even though it's you have to be separated. Karena pada akhirnya kita berpisah atau orang cerai atau orang nggak jadi nikah, kebanyakan orang itu cuma ngelihat dari sisi gagal. Well, tidak ada manusia di dunia ini yang apapun yang dia lakukan itu pasti langsung berhasil. Itu nggak ada. Yang orang sebut kegagalan buat aku adalah pelajaran. So it means you understand now that it is not good for you. Tapi orang yang selalu masih melihat dari kacamata baik atau buruk, benar atau salah, mereka nggak bisa ngelihat pelajaran. Mereka cuma bisa ngelihatnya, oh ini salah, oh ini gagal. It's about the mindset. Orang yang mindsetnya masih seperti itu ya susah. Dia nggak akan pernah bisa benar-benar hidup dalam pemikiran yang bahwa ya hidup itu memang harus terus berjalan dan bukan masalah gagal atau berhasil. Karena bobotnya sebenarnya sama. Yang satu adalah pelajaran, yang satu adalah kita menikmati hasil. That's it. Poinnya itu satu sama. Nggak ada satu atau minus satu. Nggak ada. So if you're really in this place and you want to learn more about, the goddess, about a woman who know herself, who really embody the feminine, well, you can come to me and I will teach you until you become the goddess. Okay, how to, increase your emotional intelligence, how to think about certain things. Okay, I can guide you to get there. Okay, ini untuk Leo, ya. Sekarang kita lanjut ke Virgo. Virgo, Ace of Cups, Seven of Pentacles, and the Sun. Planting seeds.
Virgin. Virgin is always related to Virgo. Okay. Maintaining symbolic purity of heart and spirit. Fear of intimate union. Oke. Aku ngerasa di sini kalau kamu cewek, kamu punya father issue. Ya, kamu punya father issue. It's like gini, kasarnya. Ini aku bukan ngatain orang ya, bukan, karena memang orang yang punya father issue itu banyak banget tapi nggak sadar gitu. Gini. Sebagian dari kalian, kalau aku lihat, ini kalau yang relate sama bacaannya, kalian punya orang tua, khususnya ayah, bapak kamu, yang cukup controlling dari kamu kecil. Yang kayak apa yang harus kamu lakukan, apa yang dia mau, itu harus, pokoknya semua itu sesuai sama maunya dia. What you do, itu harus sesuai sama maunya dia. So, you have a controlling parent or parents, yeah, but especially your dad. Dan di sini aku ngelihat bahwa kamu kayak losing touch sama dirimu sendiri nih. Kamu kayak kehilangan jati diri kamu sebenarnya. Jadi kayak kasarnya ini misalnya contoh ya, kalau umur kamu 30 tahun, kamu tuh masih di badan anak 17 tahun. Jadi umur kamu sama kedewasaan kamu itu tidak sejalan. Ya, mungkin ada yang merasa kayak gitu, tapi mungkin masih malu lah untuk mengakui, bisa. Atau mungkin sebenarnya dalamnya sadar, cuman kayak, ya masa sih gue kayak gitu. But trust me, orang yang kayak gitu banyak banget. Dan buku-buku psikologi yang ngomongin self help tentang kayak gitu juga banyak. Makanya biasanya anak perempuan itu lebih ke daddy issue, anak laki itu lebih ke mother issue. Jadi aku lihat di sini pertumbuhan kamu itu, jadi pada banyak hal di umur kamu yang kamu tidak pahami. Dan especially when it comes to relationship, kamu tuh bingung, banyak bingungnya. Kok dia gini ya? Kenapa kok dia, akhirnya self esteem kamu yang kena. Dan aku lihat di sini mungkin sebagian dari kamu lagi mencoba untuk melihat hal-hal yang positif, lagi mencoba belajar tentang diri. Cuman kalau memang kamu benar-benar merasa kalau kamu itu memang ada di badan orang dewasa, tapi jiwa kamu, pikiran kamu, emosi kamu ada di jiwa masih yang teenager misalnya, aku saranin sih kamu coaching biar ada yang ngarahin kamu, karena selama ini kamu gak ada yang ngarahin, jadinya kamu lost gitu. Karena bukan gak bisa aja kamu belajar sendiri, tapi jauh lebih lama, gak tahu sampai berapa lama. Karena itu gak gampang, karena itu bicara tentang experience, dan kita akan belajar belajar itu paling gede lewat experience. Banyak orang baca buku yang sama, tapi kalau experience-nya belum nyampe, dia belum tentu ngerti apa yang dia baca. Jadi kan kita baca buku belum tentu kita benar-benar ngerti loh apa yang ditulis di buku. Atau kalau kita ngerti cuma sampai intelektual. Tapi secara emosional itu nggak nyampe. Mungkin kamu pinter, secara intelektual kamu bisa absorb itu.
Tapi secara emosionalnya nggak bisa. Karena kalau sisi emosional itu belajarnya dari pengalaman. Gitu loh. Dari kita berinteraksi sama orang, bukan saat kita baca buku sebenarnya. Jadi kalau sisi emosional itu meningkat, improve itu kalau kita banyak dealing sama orang sebenarnya. Makanya aku bilang ada baiknya kalau kamu di posisi yang seperti itu, kamu coaching aja, karena biar kamu ada yang ngebimbing. Nanti biar umur kamu sama kedewasaan kamu udah akan jadi imbang lagi gitu. Enggak yang satu stuck di masa lalu gitu. Kalau aku lihatnya lebih ke sana. Jadi itu sangat mengganggu kamu ya. Untuk kamu bisa ngelihat bahkan dari sisi relationship. Kamu kalau ngomongin relationship kamu tuh banyak bingungnya kalau aku lihat. Banyak banget bingungnya. Padahal sebenarnya kamu juga berusaha untuk mencoba memahami. Kamu juga gue pengen hidup yang lebih baik. Bagus gitu. Itunya bagus. Cuman proses belajarnya ini nih. Gitu loh. Karena pengalaman itu yang membuat orang belajar. Yang tidak kita dapat dari buku. Tapi kita dapat dari, karena pada saat kita mengalami sesuatu, ada emosi yang bermain di situ. Sedangkan kita baca buku, emosinya kepakainya nggak banyak, karena intelektual kita lebih main. Paham nggak? Makanya sebenarnya improving emotional intelligence, itu akan lebih banyak, itu dari pengalaman. Ada yang kita alami. Nah, kenapa coaching itu bisa meningkatkan kita punya emotional intelligence? Karena kita berdiskusi. Dan coach itu akan memberikan kamu pertanyaan-pertanyaan yang kamu tidak pertanyakan pada dirimu sendiri. Bukan lupa, emang gak kepikir aja. Karena balik lagi, ada pengalaman yang mungkin dialami coach kamu tapi tidak kamu alami. Itu yang pada akhirnya membedakan saat aku membaca buku sama saat klienku yang masih dalam posisi kayak gini membaca buku. Belum tentu isi buku itu kita mengerti dari pandangan yang sama. Paham gak? Kayak aku melihat sebuah kasus, kamu melihat sebuah kasus, belum tentu pandangan kita sama. Padahal kasus yang kita lihat sama. Bisa ada dua perspektif nih. Antara kamu sama aku bisa ada dua perspektif kita. Belum tentu kita ngelihat hal yang sama. Itu loh maksudnya. Nah, jadi yang aku lihat di Katri ini lebih arahnya lebih ke sana. Lebih ke arah growing nih. Seven Pentacles soalnya. Seven of Pentacles itu kalau di dalam situasi ini aku lebih ngeliatnya ke arah growth. Growth kamu ya baby steps, tapi harus ada force-nya gitu loh, harus ada yang dorong. Nah, yang ngedorong ini juga harus bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan ke kamu yang kamu jawab, dan dia juga ngebantu membuka pandangan kamu yang selama ini kamu tidak dapatkan dari experience. Karena sebenarnya aku selalu bilang, even coaching session is an experience. Kamu berdiskusi, kamu mendengarkan mungkin cerita-cerita yang tidak ada selama ini dalam hidup kamu, atau bahkan kamu tidak tahu karena pengalaman itu tidak ada dalam hidupmu. Jadi knowledge kamu jadi lebih banyak, penguasaan kamu terhadap diri kamu juga makin lebih baik, thinking skill kamu jadi lebih maju, lebih meningkat. Kemampuan kamu berpikir tentang konsep, tentang masalah di luar diri kamu, itu kamu juga akan terpenuhi gitu loh. Tanpa kamu harus punya pengalamannya dulu, kamu bisa dibimbing untuk melihat suatu masalah yang kamu mungkin belum mengalaminya. Jadi kalau lihat dari kartu ini sih, aku lebih ngelihat orang yang umur sama kedewasaan itu tidak sejajar. Kalau aku lihatnya ke situ. Dan kamu lagi mencoba keluar dari bayang-bayang orang tua kamu nih. Kalau aku lihat, kamu lagi pengen mencari dirimu sendiri, which is bagus. Tapi orang yang lagi dalam situasi seperti ini itu gampang loss-nya. Kenapa? Karena terbiasa ada yang kontrol, terbiasa tidak mengambil keputusan sendiri, terbiasa tidak refleksi dan
membangun suatu keyakinan atas apa yang ingin dia putuskan, itu tidak terbiasa. Makanya aku bilang bimbingan itu sangat penting buat orang-orang kayak gini. Karena ibarat kata, aku nggak bilang orang tua aku nggak bisa ngebimbingnya, nggak. Tapi kamu tidak dibiasakan dari kecil itu mengambil keputusan sendiri. Kamu tidak dibiasakan dari kecil itu bertanggung jawab sama keinginanmu sendiri atau kesalahanmu sendiri. Nah, ini yang membuat orang akhirnya stuck di masa lalu. Pikirannya tidak berkembang, emosinya juga tidak berkembang gitu loh. Ya, late bloomer, kalau orang ngomong secara ininya tuh late bloomer. Kalau dari sisi psikologis namanya late bloomer. Jadi kayak umurnya udah berapa, tapi kedewasaannya itu tidak mengikuti gitu. Enggak, sebenarnya bukan berarti itu ya enggak bagus sebenarnya. Memang harus ada action, harus ada keinginan kita mau lebih baik gitu loh. Itunya mesti ada juga. Ya, setiap orang punya isunya masing-masing. Ini salah satu isunya kamu gitu. Oke? So thank you so much guys for watching and I'll see you in the next video. Bye.